Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh akhuna Ari, kita akan bahas surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Artinya, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat yang ke-31. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata bahwa ayat ini dinamakan oleh sebagian ulama salaf dengan ayatul mihnah. Artinya ayatul ikhtibar wal imtihan, yakni ayat ujian. Kenapa demikian? Penjelasannya, kata beliau, wa dzalika anna qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Karena ada suatu kaum yang mengklaim bahwa mereka itu mencintai Allah. Fa'amarallahu nabiyahu ayyatahaddahum bihadzal mizan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menantang mereka dengan timbangan ini, dengan mizan ini. Maksudnya apa? In kanu shadiqin falyattabi'ur rasul. Kalau dakwahan mereka itu benar, maka hendaknya mereka mengikuti Rasul, berittiba kepada Rasul. Sawa'un kana minal yahudi aw minan nasara aw minal munafiqin. Sama saja apakah dari kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara atau dari orang-orang munafik. Al-muhim, ya, siapapun yang mengklaim bahwa mencintai Allah, maka dengan mizan ini, dengan timbangan ini, orang tersebut ditantang. Ya. Kita perhatikan orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kami adalah yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan tentang perkataan mereka di surat Al-Maidah ayat yang ke-18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Dan berkatalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau mereka benar, maka hendaknya mereka mengikuti Rasul. Qul, di sini adalah perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Beritiba'lah, ya. Beritiba'lah kepadaku. Ini adalah ujian bagi siapapun yang mengatakan aku mencintai Allah.
Adapun hanya sekedar klaim, amma mujarrad da'wa, fakullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Semuanya bisa mengklaim ada punya hubungan dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakuinya. Kullun yadda'i annahu yuhibbullah. Semua mengklaim cinta pada Allah. Ya. Karena apa? Klaim itu mudah. Lianna ad-da'wa sahla. Lakinnal kalama 'ala al-bayyinati wal bayyinatu 'ala al-mudda'i. Akan tetapi pembahasannya adalah harus dibuktikan, harus adanya bukti. Dan bukti itu harus ditunjukkan oleh orang yang mengklaim. Ya. فَإِذَا كَانُوا يُحِبُّونَ اللَّهَ حَقًّا فَلْيَتَّبِعُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jika mereka betul-betul mencintai Allah, maka hendaknya mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyanalu ma huwa a'zamu min da'wahum. Agar mereka mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari hanya sekedar klaim mereka belaka. Mendapatkan apakah itu? Wa huwa mahabbatullah wa huwa mahabbatullahi lahum. Yakni mendapatkan anugerah yang besar, cinta Allah kepada mereka. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada mereka semua itu. Kalau cinta Allah, ikuti aku. Ini yang memerintahkan Allah. Yang diperintahlah Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau mengklaim cinta kepada Allah, wajib dibuktikan. Buktinya adalah ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anugerah yang sangat besar yang akan mereka dapatkan atau yang akan didapatkan oleh siapapun yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah adalah mendapatkan cinta Allah, dan ini merupakan anugerah yang sangat besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala tadi menjelaskan, menerangkan, menyampaikan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya. Kemudian ada kalimat yang sangat bagus sekali. Perhatikan di sini. Fasya'nu laisa an tuhib, bal sya'nu an tuhab. Amma an tuhibba wa la tuhab, fahadha azab. Sya'nnya, urusannya adalah bukan bagaimana, bukan engkau mencintai. Sekali lagi, urusannya, masalahnya, inti permasalahan adalah bukan bagaimana engkau mencintai atau bukan engkau mencintai, tetapi bagaimana engkau dicintai. Ya. Adapun jika engkau mencintai, kemudian engkau tidak dicintai, maka ini merupakan azab. Artinya cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya. Orang yang mencinta tapi tidak dicinta, ini sakit hati dan ini azab. Ya. Unzuru ila barirah wa mughith. Unzuru ila barirata wa mughithin. Perhatikan kepada peristiwa ya yang terjadi di zaman Rasul. Perhatikan tentang Barirah dan Mughith. Barirah ini adalah seorang wanita, budak, dan suaminya budak, Mughith. Kemudian Barirah dimerdekakan. Ya. Barirah merdeka.
Dan Barirah itu begitu mugithan wa mugithun yuhibbuha. Ajibnya Barirah itu membenci Mughith, tidak suka kepada suaminya Mughith. Sedangkan Mughith betul-betul sangat mencintai Barirah. Fa'udhiba bihubbiha lamma utiqat. Maka Mughith merasa terazab, tersiksa dengan kecintaannya kepada Barirah. Ya. Ketika Barirah dimerdekakan, khayyarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW memberikan pilihan kepada Barirah. Nabi berkata, ikhtari li nafsik. Ya, ikhtari li nafsik. Pilihlah oleh anti untuk diri anti. Ya, pilihlah olehmu untuk dirimu. Maksudnya apa? Maksudnya boleh bersama tetap dengan suami anti, yakni Mughith, yang mana Barirah tidak menyukainya, atau berpisah dari Mughith. Karena tentunya wanita merdeka ya punya kebebasan memilih, ya kalau suaminya budak. Qalat, Barirah berkata, la uridu rajul. La uridu rajul. Aku tidak menginginkan Mughith, yakni suaminya. Fatalabat al-khiyara li nafsiha wa syara' yumakkinuha min dhalik. Nah, fakana zawjuha yabki wara'aha fi suq. Jadi Barirah ini tidak mau lagi bersama suaminya, dan dia memilih, ya, meminta untuk dirinya akan hal itu, dan syariat memberikan yakni haknya tentang hal itu. Maka suaminya yang bernama Mughith tadi menangis di belakangnya, di pasarnya, dia kejar, ya, dia jalan di belakangnya Barirah fi azziqatil Madinah, di jalan-jalan kota Madinah, ya, di gang-gang kota Madinah. Yatlubu alla takhtara nafsaha. Suaminya meminta agar Barirah tidak berpisah darinya, tidak bercerai, ya. Artinya tidak meninggalkannya, tidak memilih dirinya. Suaminya ingin tetap Barirah bersama Mughith, bersama dirinya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lah. Maka Mughith mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishfa' li ya Rasulullah indaha." Wahai Rasulullah, berikanlah syafaat untukku di sisinya. Artinya Barirah, Mughith meminta kepada Rasulullah SAW untuk membujuk Barirah agar mau menerima Mughith kembali. Ya. Kemudian fakallamaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, ya, kepada Barirah. Qala laha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Barirah, irji'i ila Mughith. Kembalilah anti ke Mughith, ke suami anti. Qalat, Barirah menjawab, ya Rasulullah, in kunta ta'muruni fa sam'an wa ta'atan, wa in kunta tushiru alayya fala hajata li fihi. Wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkanku untuk kembali, maka aku akan mentaatimu. Sam'an wa ta'atan. Artinya sami'na wa ta'na. Aku akan kembali. Ya. Wa in kunta tushiru alayya fala hajata li fihi. Tetapi kalau engkau hanya memberikan isyarat saja, maka
aku tidak membutuhkan dia lagi. Ya. Nah, di sini ada sebuah hal yang sangat menarik ya, di mana para sahabat itu ya begitu taatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Barirah tadi bertanya, ini perintah bukan wahai Rasulullah? Kalau perintah, sami'na wa ata'na, sudah. Taat. Walaupun hatinya tidak suka. Lihat ketaatan Barirah kepada Rasulullah SAW. Ya. Karena juga ada ibadah kurh, ya, ibadah ini ibadah yang memang berat ya, tapi pahalanya besar. Ya. Walaupun berat di hati, tapi ketika ini adalah perintah Rasul tetap mau dilaksanakan. Kalau ini perintah. Tapi kalau hanya sekedar isyarat, ya, isyarat artinya nasihat semata, ya, maka tidak mengapa aku artinya aku tidak membutuhkan dia, begitu ya. Kemudian Rasul SAW ketika ditanya demikian, Rasul berkata, bal ushir, aku mengisyaratkan saja. Kemudian Barirah berkata, la hajata li fihi. Ya, tidak ada hajat aku terhadapnya. Nah, yakni annaha lam taqbal syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa lam tarham ar-rajul alladhi yamshi wara'aha yabki fil aswaq. Jadi Barirah ini tidak menerima syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan tidak butuh lagi kepada laki-laki atau suaminya yang dulu, ya, yang subhanallah sampai berjalan mengikuti di belakang Barirah, ya, sambil menangis di pasar-pasar, ya, subhanallah. Lihat, sungguh sangat menakjubkan ya kisah ini. Bisa kita lihat kecintaan Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah kepada Mughith. Cinta dan benci itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan kisah ini, ya, dan kisah ini adalah dalam Sahih Bukhari tentunya, untuk menjelaskan kepada kita tentang apa yang dikatakan oleh beliau tadi, bahwa urusannya itu bukan hanya sekedar mencinta, ya. Kalau mencinta itu semua orang bisa mengatakan, bisa mengklaim, ya. Tapi urusannya adalah kita dicinta atau tidak. Gitu. Kata beliau, amma an tuhibba wa la tuhab, fahadha azab. Mencintai tapi tidak dicintai, ini azab. Nah, dalilnya adalah ini. Mughith mencintai Barirah, tapi Barirah tidak mencintai Mughith, dan dia terazab dengan hal ini. Tersiksa batinnya. Ya. Jadi, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, kita kembali ke ayat yang mulia ini, ayat ujian, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah, ya, maka hendaknya kalian mengikuti aku, ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ya. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang sangat besar, ya, yang sangat besar dalam makna fattabi'uni, ikutilah aku, ya. Maksudnya dari ikutilah aku adalah ala ma ana alaihi minas syari'ah aqidatan wa qawlan wa fi'lan wa tarkan. فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأربعة صدق في اتباعه ومن خالف فهو غير صادق. Lihat, maksud ikutilah aku, beritibaklah kepadaku, yakni ikutilah aku
di atas syariat. yakni syariatku. Ya. Mengikuti Nabi Muhammad dari sisi akidahnya, dari sisi ucapannya, dari sisi fiilnya, dan dari sisi tarknya. Ya. Maka barang siapa yang mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 4 hal ini, maka dia telah benar dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 4 hal ini, maka cintanya tidak benar. Cintanya palsu wa gombal. Ya, kita lihat mengikuti Rasul dari sisi akidah. Bihaitsu takunu aqidatuhu ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu la tahrifa wa la ta'tila wa la takyifa wa la tamthila wa la syakka wa la taradduda bal imanun kamilun khalin min jami'i syawaib. Ini maksud dari mengikuti Rasul dari sisi akidah. Jadi harus sama akidah kita dengan akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Harus sesuai dengan akidah yang Rasul berada di atasnya dan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in, dengan tanpa tahrif. Ya. Dengan tanpa tahrif. Tahrif ini mengubah-ubah. Tahrif ada 3 jenis, ya. Tahrif mengubah-ubah, tanpa ta'til, tanpa penolakan, tanpa takyif. Takyif ini menanyakan bagaimananya. Wala tamtsil, dan tanpa menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala syak, tanpa ada keraguan. Wala taraddud, bal imanun kamil. Tetapi harus dengan keimanan yang sempurna, yang kosong dari atau yang tidak dicampuri dengan seluruh kotoran, noda. Ya. Dari sisi qaul, mengikuti Rasul dari sisi qaul artinya apa? La yazidu wa la yanqusu amma ja'at bihi syari'atu minal aqwal. Tidak tambah-tambah, tidak mengurang-ngurang dari apa yang telah datang dibawa oleh Rasul tentunya, ya, dari syariat beliau yang berupa akwal, yang berupa perkataan-perkataan. Mengikuti Rasul yang ketiga dari sisi fi'il, perbuatan. Kadzalika la yazidu wa la yanqus. Demikian juga tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Watarkan, mengikuti Rasul dari sisi tark, meninggalkan. Maksudnya apa? Meninggalkan ini, ya, tarkan ini bihaitsu yatruku ma lam ya'malhu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Fa kullu ma lam yata'abbad bihi ar-rasul yajibu alaihi alla yata'abbada bihi. Ya. Wajib meninggalkan artinya tidak melakukan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh apa saja yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk tidak dijadikan sebagai ibadah. Fa in ta'abbada bihi walau annahu yaqulu innahu yuhibbu Rasul fa inna da'wahu kadzibah. Kalau melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak pernah dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walau dia berkata dia cinta Rasul, maka klaimnya itu dusta. Lau kunta tuhibbuhu haqqan lattaba'tahu haqqa. Kalau engkau betul-betul mencintainya, benar-benar mencintai, niscaya kau akan betul-betul mengikutinya. Walidha najidul insana min bani adama idza ahabba syakhsan ghaira ar-rasul tajiduhu yatarassamu khutah yu'jabu bihi wa yanzuru madza yaf'alu wa yaf'aluh
Oleh karena itu kita bisa dapati ya seseorang dari keturunan Adam, jadi anak cucu Adam ya, kalau orang ini cinta kepada seseorang selain Rasul, istilah kitanya apa, ngefan ya, ngefan ya, maka dia akan mengikuti orang tersebut. Yang dia sukai, yang dia senangi, yang dia cintai itu, ya, dia takjub dengannya. Dia telah selalu memperhatikannya apa yang dilakukannya, kemudian dia diikuti. Nah ini, ya, orang ngefans sama pemain bola, ya, kepalanya dibotak, ikut dibotak. Ya, orang ngefans sama artis, pakaiannya diikuti pakaiannya. Ya, pakai cut bray ikut cut bray, pakai bray cut ikut bray cut, pakai cut cut ikut cut cut semua, pakai bray 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 semua. Ya, jadi ikut apa yang dia sukai itu, yang dia cintai. Ya, jadi ini adalah keterangan yang wajib kita pahami ya, bagaimana ittiba kepada Rasulullah SAW itu ada 4 hal: akidah, kemudian qaul, kemudian yang ketiga adalah fi'il, dan yang keempat adalah tark. Ya, kalau kita mengikuti Rasul, apa natijahnya? Apa buahnya? Buahnya adalah yuhibbukumullah. Ini buah yang pertama. Kalian mendapatkan cinta Allah. Subhanallah, kita semua ingin mendapatkan cinta Allah. Orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemuliaan. Kemudian faedah yang kedua yang besar adalah mendapatkan ampunan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ya. Insyaallah untuk fawaid kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ya, Anda cukupkan sampai sini, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang tanya jawab kalau ada pertanyaan. Baik, barakallahu fiikum. Baik, barakallahu Ustaz. Terima kasih atas nasihat, materi dan ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, keberkahan dan hidayah untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, silahkan kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau bertanya. Saya membaca dalam buku Wawasan Baru Ilmu Tafsir, penulis menyatakan kalau penafsiran Ibnu Katsir itu selamanya tidak diandalkan untuk memperoleh pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat suci. Dengan alasan diantaranya bahwa dalam tafsir surat An-Nisa, yang pertama, lafal nafsin wahidatin, Ibnu Katsir menafsirkan dengan Adam alaihissalam. Padahal tidak satupun lafal nafsun atau anfus di dalam Al-Quran yang berkonotasi Adam alaihissalam. Penulis menyimpulkan bahwa satu jenis yang sama adalah turab, saripati tanah, dan seterusnya. Dan penulis mengatakan bahwa ini sekaligus menunjukkan inkonsistensinya dalam proses penafsiran, karena dalam permulaan kitabnya, dia dengan tegas mengatakan bahwa langkah penafsiran yang paling terjamin keabsahannya ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah, kemudian dengan pendapat sahabat. Gimana menurut pandangan Ustadz berkaitan dengan hal ini? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari pertanyaan tadi sebenarnya ada beberapa poin yang harus dijawab, ya. Karena berhubungan dengan penafsiran, juga berhubungan dengan ulama kita Ibnu Katsir rahimahullahu taala yang telah menulis kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim. Dan di situ ada sesuatu yang kalau bisa dikatakan melecehkan Ibnu Katsir di sini, ya. Perlu diketahui bahwa
tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir yang sangat besar, ya. Tafsir yang bagus sekali, ya. Karena tafsir Ibnu Katsir tafsir bil athar, ya. Tafsir bil athar. Dan kalau penulis buku tersebut mengatakan tidak dijadikan patokan, atau istilah tadi apa, tidak bisa lagi dijadikan sandaran lah, ya, katanya begitu, untuk memahami, ya, ayat-ayat suci Al-Quran, ini sebuah tuduhan yang sangat keji terhadap Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian tadi penulis mengatakan, katanya mengambil perkataan atau tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat pertama, di mana Ibnu Katsir menafsirkan dengan Adam. Ya. Kalau kita perhatikan tafsiran Ibnu Katsir di sini, bukan hanya Ibnu Katsir yang menafsirkan Adam, ya, tapi seluruh ulama menafsirkan Adam. Bahkan, ya, seingat anak bahwa tafsir nafsin wahidah dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dengan Adam, ini adalah ijma' ulama, ya. Kalau kita sudah mendapati ijma', maka, ya, tidak dibutuhkan lagi kepada yang lainnya. Ada buku yang bagus tentang hal ini, namanya Al-Ijma' fi Tafsir. Al-Ijma' fi Tafsir, ditulis oleh Ammar bin Muhammad Al-Juma'i. Ini buku bagus sekali, ya. Dengan buku ini, sebelum kita nafsirkan ada ikhtilaf, itu kita lihat apakah ada ijma' atau tidak dalam penafsiran itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyelisih ijma'. Supaya kita tidak menyelisih ijma' dalam penafsiran. Apalagi kalau ijma' salaf. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau menyelisih tafsir ijma', apalagi ijma' salaf, maka bisa dinyatakan bahwa tafsirannya menyimpang dan dia bisa dikatakan ahlul bid'ah, ya, mubtadi', dhal, ya, karena menyelisih ijma' salaf. Kemudian tadi dinyatakan bahwa yang anak tangkap bahwa dia menuduh Ibnu Katsir dengan apa namanya tidak konsekuen, ya, tidak konsisten, ya, pakai bahasa inkonsistensi, ya. Ini menunjukkan inkonsistensi Ibnu Katsir tadi, ya. Ini bisa saya nyatakan bahwa penulis ini mengetahui sebagian kecil dan tidak paham dengan sebagian besar dari ilmu usul tafsir, ya. Dan kita harus bela Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, betul dalam muqaddimahnya, muqaddimah Ibnu Katsir itu menjelaskan tentang turuq tafsir, ya. Dia katakan, apabila dikatakan fama ahsanu turuq tafsir di muqaddimahnya itu, apa sebaik-baik turuq tafsir? Turuq tafsir itu metode penafsiran. Sebagian ulama mengatakannya dengan maraji', sebagian ulama mengatakannya dengan masadir, ya. Kalau At-Thahir bin Ibnu Ashur di kitab At-Tahrir wa Tanwir mengatakannya dengan istimdad ilmu tafsir. Antum bisa lihat di At-Tahrir wa Tanwir di muqaddimah yang kedua, beliau menyebutkan itu, ya. Dan ini semua dipelajari di usul tafsir, ya. Disebutkan betul oleh Ibnu Katsir bahwa tafsir Quran, sebaik-baik tafsir Quran adalah tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan sunnah, tafsir Quran dengan aqwal sahabat, dan seterusnya. Tetapi tidak sesimpel itu, ya. Memahami tafsir Quran dengan Quran harus didahului dengan muqaddimat yang panjang, ya, dengan
qawaid ilmiah yang panjang, ya. Dan kita harus tahu tentang hujjiyat tafsir Quran bil Quran dulu. Ya. Tafsir Quran bil Quran, kehujjahannya, ya, itu kata ulama, antum bisa lihat tulisannya Syatoyar, ya, itu menjelaskan bahwa ada yang artinya syibhul ijma', tidak mungkin ditolak, hujjah mesti. Ya, yang hujjah itu seperti contohnya adalah misalkan tafsir At-Tariq dengan An-Najmu Ats-Tsaqib. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-tsaqib. At-Tariq ditafsirkan dengan An-Najmu Ats-Tsaqib langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang lain seperti contohnya tafsir wali-wali Allah di surat Yunus, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ditafsirkan oleh Allah langsung alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini hujjah. Kemudian kalau tafsir Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi, karena ini mubashir. Seperti tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82, ya. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Zulm di situ langsung ditafsirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat tidak atau salah dalam menafsirkan. Kata para sahabat, ayuna la yadlimu nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Kemudian Rasul SAW berkata, laisa huwa kama tadhunnun, innama huwa kama qala Luqman libnihi. Tafsirannya bukan seperti yang kalian kira, tetapi tafsirannya adalah seperti apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, ya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Perhatikan. Di sini tafsir Quran dengan Quran ini hujjah. Ya. Dan perlu diketahui ada jenis tafsir Quran dengan Quran yang didasari dengan ijtihad. Ya. Yang didasari dengan ijtihad. Yang didasari dengan ijtihad, maka tentunya tidak hujjah. Artinya tafsirnya mufassirin. Ya. Amal mufassirin. Tetapi tafsir Quran dengan Quran ini, siapa yang harus menafsirkannya? Tentunya ulama. Ya. Dan harus ada rabat. Ya, ayat Quran ketika menafsirkan ayat Quran, ya. Kemudian ulama mencari ayat atau mengikat ayat satu dengan ayat yang lainnya, istilahnya rabat. Ada keterkaitannya tentunya dengan dasar ilmu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Sekali lagi, tidak semua orang bisa melakukannya. Apa dalilnya? Tadi hadis tadi. Hadis ketika para sahabat tidak memahami makna zulm, ya, mereka diluruskan oleh Rasulullah SAW penafsirannya. Padahal apa? Kita tahu bahwa surat Luqman dengan surat Al-An'am, mana yang turun duluan? Surat Luqman dulu, turun duluan. Ya. Kemudian surat Al-An'am. Nah, para sahabat tahu surat Luqman. Tetapi tidak bisa menggunakan, ya, surat tadi untuk menafsirkan ayat yang tadi. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan bahwa surat Al-An'am ayat 82 ini dijelaskan oleh surat Luqman tadi. Yani wa idh qala Luqmanu libnihi, surat Luqman ayat 13. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Para sahabat tidak
apa ya? Ana tidak apa namanya? Tidak, artinya kurang tepat memahaminya lah ya, bahasa sopannya gitu ya. Ketika memahami bizulman di situ. Ya. Nah, itu. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan, sahabat saja ya bertanya ke Rasulullah SAW, diluruskan oleh Rasulullah SAW, gimana kita? Gimana orang-orang kita, walaupun taruhlah dokter atau profesor yang nulis buku itu. Ya. Kemudian dengan dasar dia bilang bahwa semua makna nafas atau anfus di Quran itu tidak bermakna Adam, kata dia. Ya, berarti Ibnu Katsir harusnya ketika menjelaskan nafsun wahidah itu cari dulu tuh ayat-ayat, ya, kemudian kan harus konsisten. Itu yang diinginkan, ya, harus konsisten, kemudian menafsirkan dengan ayat-ayat itu, ya. Ini seperti yang saya katakan, dia tahu sebagian, tidak tahu sebagian yang lain yang banyak malah, kan gitu. Jadi penulis ini jelas-jelas salah, ya, tidak memahami betul-betul apa yang dimaksud oleh perkataan ulama tafsir Quran bil Quran, ya. Ketidaktahuannya ini luar biasanya menyerang habis Ibnu Katsir tadi. Apa bahasanya susah tuh, tidak konsisten lah, kan gitu. Kemudian apa lagi tuh, tidak bisa dijadikan sandaran lah, kan gitu, dan seterusnya. Tafsir Ibnu Katsir, ana jawab juga, tidak semua tafsir Quran dengan Quran itu ya bisa diambil, ya, kalau itu tafsir dari mufassirin. Apalagi tadi tafsirnya si fulan tadi yang nulis tadi, yang nulis buku tadi, yang mengatakan bahwa nafsun wahidah itu adalah turab, adalah tanah atau saripati yang ada di tanah, ya, bukan Adam. Ini pertama sudah menyimpang dari ijma, kemudian dia nafsirkan dengan tafsir Quran yang ilmu cocokologi, ya. Perhatikan bahwa tidak semua tafsir Quran bil Quran itu diterima. Anda kasih contoh. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, ketika menjelaskan surat Abasa, ya, surat Abasa ayat yang ke-20 tentang firman Allah Ta'ala, "Tsumma as-sabila yassara." Tsumma as-sabila yassara. Kemudian manusia itu tsumma as-sabila yassara, tentang sabil di sini, ya. Ya, kemudian dimudahkan dengan sabil, ya. Kemudian sabil dia dimudahkan. Nah, sabil di sini ada dua penafsiran. Pertama, tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan sabil itu tariq khuruji al-janin, yani tariq khuruji al-insan, khurujil janin min batni ummihi. Jalan keluar manusia atau janin dari perut ibunya. Kemudian tafsir yang kedua, muridnya sendiri, tafsirnya Mujahid. Mujahid menafsirkan dengan apa? Tariqul haqqi wal batil. Jalan al-haq dan jalan kebatilan. Jalan hak dan jalan kebatilan. Kemudian Mujahid rahimahullah menguatkan pendapat beliau dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Al-Insan dengan ayat, dengan Quran. Beliau katakan, Allah berfirman, "Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Sesungguhnya kami tunjuki dia jalan sabil, imma syakira wa imma kafura. Perhatikan, apakah Al-Imam At-Tabari memilih tafsirnya Mujahid? Jawabannya tidak malah. Padahal Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah
menggunakan tafsir Quran bil Quran. Tetapi ketika Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah yang dikenal dengan Al-Mufassir An-Naqid, ya, beliau itu mengatakan bahwa fal aula, kata beliau, ya, yang paling utama an yakuna awsatu dzalika nadhiru ma qablahu wa ma ba'dah. Yang lebih utama, ya, untuk penafsiran tsumma sabila yassara, pertengahan ini itu harus sama dengan ayat-ayat sebelum dan sesudah. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari memilih pendapatnya Ibnu Abbas walaupun tidak didukung dengan ayat Quran. Ya. Dimana kalau kita perhatikan memang siaknya ayat-ayat tersebut, Allah katakan kutilal insanu ma akfarah. Celaka manusia itu, alangkah kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqa, dari bahan apa dia diciptakan. Min nutfatin khalaqahu faqaddara, dia diciptakan dari nutfah. Ya, faqaddara. Lihat, di sini Allah menceritakan tentang fase kejadian manusia. Kemudian baru Allah berfirman, "Tsumma sabila yassarah." Setelah "Tsumma sabila yassarah", ya, Allah berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Kemudian dia dimatikan, dia dimatikan dan dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian apabila Allah kehendaki, Allah bangkitkan dia. Nah, ayat sebelum tsumma sabila yassarah ini berbicara tentang fase kehidupan manusia di penciptaannya, dan setelahnya juga tentang kematian manusia habis itu dibangkitkan. Makanya yang pas kata Ibnu Jarir At-Tabari tafsirnya Ibnu Abbas, walaupun tidak didukung dengan ayat. Dan Ibnu Jarir At-Tabari tidak memilih tafsirnya Mujahid, padahal Imam Mujahid mendatangkan ayat. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah, makanya penulis buku ini sebuah tuduhan yang keji terhadap Ibnu Katsir, ya. Karena tadi merasa nyut-nyutan, ya, dia ngomong begitu itu. Jadi Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, tentunya dengan keilmuan beliau, ya, melihat bahwa ini tidak ada yang sepadan dengan ayat-ayatnya, dan beliau hafal Al-Quran tentunya. Sebelum balik dia hafal Quran, kemudian beliau juga muhaddis. Kemudian selain muhaddis, beliau juga mufassir alim. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi ini yang harus diketahui oleh antum yang bertanya, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh penulis ini tidak benar, dan itu tuduhan yang sangat picik terhadap Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan ana pengalaman beberapa kali ana baca buku tentang metode tafsir dalam bahasa Indonesia, ya, ana coba baca, itu ana jumpai metode-metode yang sangat menyimpang dari manhaj salaf. Pernah ana juga baca buku paradigma tafsir tekstual dan kontekstual. Isinya kemunafikan dan kekufuran, kalau anda bisa katakan. Ya. Karena, dan walaupun buku itu katanya ilmiah, tapi anda rasa tidak ilmiah. Ya. Karena apa? Ketika berbicara tentang tafsir tekstual, tidak dijelaskan itu apa arti tekstual, definisinya apa, kemudian kontekstual definisinya apa, muter-muter dulu. Ya, muter-muter sampai halaman berapa baru kita jumpai. Dan definisinya juga definisi ala sendiri. Definisi sendiri aja. Kemudian sampai Anda mendapatkan di buku itu perkataan bahwa tekstual itu dekat ke tafsir bil athar. Adapun tafsir kontekstual dekat ke tafsir bil ra'yi. Tapi subhanallah, setelah itu penulis menyebutkan bahwa contoh tafsir kontekstual adalah tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari.
Kan gimana ceritanya? Padahal kalau misalkan dia katakan tekstual adalah tafsir bil athar, Ibnu Jarir at-Tabari itu adalah tafsir bil athar. Ya kan? Ini jadi banyak kerancuan. Kemudian di buku itu ya menjelaskan tentang konsep keselamatan, tentang konsep agama yang akhirnya adalah bahwa keselamatan itu dimiliki oleh semua agama. Bahwa agama itu semuanya sama. Subhanallah. Ada muncul buku-buku semacam ini tentang penafsiran. Dan itu dijual belikan. Ya. Nah, ini ngeri sekali. Dan itu ada di perpustakaan-perpustakaan, di tempat-tempat toko-toko buku dijual belikan. Coba kalau yang bacanya nggak punya ilmu usul tafsir, ana bisa pastikan tersesat. Atau sebagiannya tersesat. Ya. Akan tersesat. Bagaimana dengan sebagian? Dan yang nulis adalah dosen di salah satu perguruan tinggi Islam. Ya. Gimana kalau mengajarkan tafsir, kemudian ke anak-anak yang masih kencur, masih muda, yang masuk semester 1, semester 2, kemudian di kuliah, kemudian dia diajarkan tafsir seperti itu, kemudian ada juga tafsir hermeneutika, kemudian sebelum lulus saja sudah merasa sejajar dengan Ibnu Katsir, sejajar dengan Ibnu Jarir at-Tabari, ya, sudah bisa berani mengkritik tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, padahal mungkin baca, melihat kitabnya aja belum. Ya. Kemudian lulus, bikin tulisan, bikin buku, bikin disertasi, mengkritik Ibnu Katsir, padahal baca tafsir Ibnu Katsir aja belum. Ya. Mengkritik Ibnu Jarir at-Tabari, kemudian mengatakan bahwa tafsir-tafsir itu tafsir klasik. Ya. Ini musibah. Padahal yang nulis itu mungkin barangkali baca Al-Fatihah saja belum lurus. Anak-anak, sebagian anak-anak yang kuliah yang kritik Ibnu Katsir dan seterusnya, saya jamin suruh baca Al-Fatihah belum lurus bacaannya. Ya. Nah, ini gimana kritik ulama besar Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ini buku-buku semacam ini ternyata ada, ya. Dan ini salah satunya, ya. Jadi ikhwati fillah, ya, pembahasan ini panjang dan ana sarankan kepada antum semua para pendengar untuk thalabul ilmi terus, kemudian belajar usul ilmu, ya, ilmu usul hadis, usul fikih, qawaid fikhiyah, kemudian usul tafsir, ini penting sekali, ya, supaya bisa nafsirkan yang benar, ya. Quran tidak sembarangan, ya. Jadi wallahu alam, jadi tuduhan atau perkataan penulis tadi, buku tadi tentang Ibnu Katsir ini tidak benar sama sekali kesimpulannya, ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustadz menjalankan suatu perkara dalam beragama yang sesuai sunnah, namun meremehkan perkara yang lain hingga hawa nafsu yang timbul. Apakah cinta kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih kurang kalau orang seperti itu? Jawabannya iya, tentunya iya. Artinya tidak sempurna cintanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian cinta Allah, ya, fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti Rasul SAW zahiran wa batinan. Ya. Semakin sempurna pula mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang, maka kurang pula keimanannya, kurang pula cintanya, ya. Jadi itu sesuatu yang pasti tentunya. Nah, ya, Ustaz, barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Nah, satu lagi. Baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami berikan kesempatan, silakan untuk orang atau kaum muslimin yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Halo? Halo? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Barakallahu Ustaz. Barakallah. Ini nanya masalah haji bisa ya Ustaz ya? Masalah apa? Hati. Haji. Hati. Iya. Hati, iya.
Haji. Haji. Iya. Ya. Iya. Begini Ustaz, ada seseorang yang ingin menghajikan orang lain yang sudah meninggal dunia. Iya. Yang sudah meninggal dunia dan tidak ada wasiat apa-apa dari orang yang sudah meninggal dunia tadi. Iya. Artinya keinginan itu muncul dari orang yang mempunyai dana tadi untuk menghajikan seseorang tadi yang sudah meninggal dunia. Iya. Amalan seperti ini apa boleh dilaksanakan, Ustaz? Artinya tidak ada wasiat, yang sudah mau meninggal tidak ada wasiat, kemudian tidak punya pesan apa-apa, tetapi memang beliaunya ini tidak punya, tapi kemudian yang ingin menghajikan seseorang yang sudah meninggal dunia, boleh apa enggak ya? Barakallahu fiik. Terima kasih ya Pak atas pertanyaannya. Sudah, Pak? Sudah. Iya, wallahu a'lam bishawab, jawabannya boleh. Jawabannya boleh dengan syarat orang yang mau menghajikannya itu sudah pernah melakukan ibadah haji. Ya. Dengan dalil ada satu sahabat yang waktu haji itu dia berkata labbaik an syubrumah. Ya, terus Rasul tanya, "Siapa syubrumah?" Dia jawab, "Akhun li au qaribun li." Dia saudaraku atau kerabatku. Kemudian Rasul tanya, "Kau sudah haji belum?" Dia bilang belum. Kemudian Rasul bilang, hujja anta an nafsika thumma hujja an syubrumah. Haji dulu engkau sendiri untuk dirimu, kemudian hajikan syubrumah setelah itu. Setelah engkau haji seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini saja yang bisa ana jawab, yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri dan saya minta maaf atas banyak kekurangan, dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.